Yang pertama adalah untuk kegiatan wisata Lanusukan pada hari Selasa tanggal 18 ya, 18 Maret akan diadakan doa syafaat di gereja pukul 19.30 WIB dengan khotbah Bapak Pendeta Andi, liturgos oleh Ibu Nurtanto, pengurus oleh Bapak Siswanto. Kemudian pada hari Rabu akan diadakan kebaktian kaum pria, akan dilayani oleh Bapak Kristian Sahaya sebagai khotbah, liturgosnya oleh Bapak Kristanto. Hari Kamis akan diadakan kebaktian keluarga gabungan barat dan timur di kapel kilometer 19 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi dan liturgos Ibu Risma, pemusik Narbada. Kemudian pelayanan ibadah minggu depan 23 Maret
pagi oleh Pendeta Adi Yohanes, sore diatur Bapak Batara Muda Siregar, Imam dan doa syafaat yang pagi diatur Yopi, sore diatur Firman, liturgos pagi diatur Yohana, liturgos sore Ibu Mariana. Singer pagi oleh Saudara Dio, Vinta, dan Karen. Sedangkan pemusik pagi oleh Bapak Daud, pemusik sore Bapak Sarman. Asar pagi keluarga Bapak David dan sore oleh keluarga Bapak Yosef. Warta keuangan minggu yang lalu berjumlah Rp3.368.000. Pada saat ini Gembala dan segenap majelis mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat OGPM. Persembahan minggu ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Persembahan minggu depan diadakan hanya 1 kali untuk kas gereja. Terkait dengan ibadah keluarga gabungan barat dan timur, kendaraan yang digunakan menggunakan kendaraan pribadi dimohon partisipasi jemaat. Kemudian pada saat ini juga majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat terakhir dari pihak gereja diingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan tempat kita beribadah. Nanti setelah ibadah jika ada bekas minum atau bungkus makanan silakan langsung dibuang di tempat sampah. Tentu saja, terima kasih waktu para jemaat saat ini. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat. Semangat kami dengan berdiri, kita akan
Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya. Salam sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Aku bersaksi bahwa mereka
oleh karena kehendak Allah juga pada kami. Sebab itu kami berusaha supaya ia Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan sebagai laks pemimpin kita pada saat ini. Kita akan bersukacita untuk firman Tuhan saat ini. Kita akan menyanyikan pujian sukacita kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tiada lelah bekerja di dalam Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan.
kasih pada saat ini, sebagai hukum kasih pada saat ini yang terambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Demikian hukum kasih bagi kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan kita tidak dapat sepenuhnya melakukan hukum kasih karena kelemahan iman kita. Untuk itu kita akan memohon rahmat pengampunan yang dari Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian tercurah darah Tuhan sebagai hidung penyesalan kita saat ini. Dari hidung jemaat nomor 35. Thank
dosa-dosa kita, atas segala kelemahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kami lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Bapak Ibu, sebentar kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian dari PKJ nomor 255. Firman-Mu berkasih. PKJ 255. Terima kasih.
Betapa rindu kami selalu memegang firman-Mu ya Allah. Karena firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah energi. Firman-Mu adalah kekuatan yang mampu membuat apa yang tidak ada menjadi ada, yang mampu memperbaiki apa yang rusak, dan mampu untuk mengubah apa yang perlu diubah. Kami mau tunduk, kami mau manut, dan kami mau melakukan firman. Berilah kepada kami kemauan yang tidak semaunya, agar kami taat sepenuh-penuhnya dan sedalam-dalamnya kepada rencana indah Allah dan rancangan baik Tuhan atas setiap kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang mampu menghasilkan produk kehidupan yang bisa ditawarkan kepada dunia, yang bisa dilihat kualitasnya kepada dunia dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu memperlengkapi, membentuk kami semua di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita hari ini diutus untuk melayani. Dan karena tema khotbah ini bersifat topikal atau tematis, maka saya tidak membacakan ayat-ayat yang disediakan, tetapi nanti di dalamnya ada beberapa ayat yang akan kita bacakan. Diutus untuk melayani. Saya lupa berapa kali ditanya baik oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu jemaat ataupun majelis jemaat dengan pertanyaan dan pernyataan yang hampir senada. Mereka pernah berkata, enak ya jadi pendeta. Saya biasanya menjawab ya, amin. Lalu saya balik bertanya, kenapa Pak, kenapa Bu kok ngomong begitu? Ya dong, enak pendeta itu sebulan 2 kali khotbah, gajinya besar. Lalu saya katakan amin. Saya balik bertanya, kenapa anak-anak Bapak, anak-anak Ibu tidak disekolahkan di teologi saja? Dan rata-rata mereka hanya tersenyum. Ya, saya nggak ngerti senyumnya apa. Yang saya tahu, saudara-saudara, ada yang anaknya kuliah di kedokteran. Ada lagi yang anaknya jadi kontraktor. Ada lagi dan tidak sedikit yang jadi manajer di sebuah perusahaan atau pengusaha, punya toko atau usaha yang lain. Mereka nggak mau anak-anaknya jadi pendeta, kecuali satu keluarga, saudara-saudara, dan ini yang sering saya jumpai. Satu keluarga yang mengizinkan, tetapi sayangnya anak-anak yang diizinkan itu yang standar, kualitas IQ-nya bahkan ada yang kurang 1 ons, ya, tingkat kecerdasannya bahkan tingkat standarnya jadi minimal. Yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu diarahkan menjadi dokter, menjadi insinyur,
menjadi teknisi, menjadi IT, dan yang pas-pasan bahkan yang kurang 1 ons, baru dengan bangga ya, kita dipersembahkan kepada Tuhan yang IQ-nya jongkok cukup menjadi pendeta, yang encer biarkan dia menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ahli teknologi, menjadi ekonom. Apa bukan ini saudara-saudara yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, yang bibitnya unggul, yang berkualitas, IQ-nya tinggi, cerdas, kita arahkan berprofesi yang membanggakan di masyarakat. Cukup yang standar atau bahkan yang minim itu menjadi persembahan yang kudus katanya, yang berkenan kepada Allah dan yang kudus, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Iya kan? Apalagi saudara mendengar tuntutan dan syarat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau diutus dan melayani Tuhan. Di dalam Yohanes 12, bisa nggak Mas? Pada Yohanes 12 ayat 24 dan 25 kita mendengar tuntutan Kristus yang berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuntutannya begitu. Apa tidak ngerti, saudara? Apa tidak kaget? Apa tidak cerih kita? Berat syarat dan tuntutan Pak Pendeta kalau mau ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dia harus siap mematikan dirinya. Dia harus siap mati. Ingsak jroning urip, mati di dalam hidup, mematikan egonya sendiri, kepentingannya sendiri, cita-citanya sendiri, bahkan dia masih siap untuk mengorbankan apa yang dianggap paling penting yang dicari oleh kebanyakan manusia, yaitu hidupnya, periuknya, masa depannya. Apalagi kalau sudah di depan mata, sudah jelas pangkat, jabatan, gajinya, fasilitasnya, wewenangnya. Siapa yang rela melepaskan itu semua? Padahal itulah yang harus dilepaskan kalau dia mau melayani. Karena kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat 26, ayat 26 dari Yohanes 12, barang siapa melayani aku, melayani Yesus, dia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa.
Saudara-saudara sekalian, seorang pelayan, kalau kita siap mengikuti Yesus, menjalani pengutusan Kristus, melayani Dia, maka dia harus mengikuti aku, menjadikan dirinya milik sepenuhnya dari Sang Tuhan. Dia tidak berkuasa atas miliknya, atas hidupnya, atau cita-citanya. Semua diserahkan kepada Sang Tuhan, termasuk juga cita-cita, keinginan, kemauan. Sepenuh-penuhnya dia harus menjalani visi dan misi Sang Tuhan. Karena Yesus mengatakan dia harus mengikuti aku, mengikuti jalan hidupku, mengikuti visiku, menerjemahkan visiku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan akan berada. Di mana Yesus itu? Yesus tidak pernah berada dan selalu di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah orang yang senang-senang, tidak. Tetapi dia selalu bekerja untuk mensejahterakan orang yang sakit disembuhkan, yang jalannya bengkok diluruskan, yang tersesat Tuhan tuntun. Nah, disitulah kita berada. Dan kalau kita melakukan itu, baru Yesus mengatakan, baru engkau dihormati Bapa. Jadi untuk sampai pada penghormatan dari Bapa, maka seorang pelayan yang diutus Yesus, dia harus siap mengikuti Dia. Abot, saudara-saudara, abot. Dan syarat serta tuntutan ini tidak pernah didiskon oleh Tuhan, tidak pernah diperingat oleh Allah, tidak juga pernah dipersempit syarat-syaratnya. Dia harus nempel terus, bagaikan ranting dari pokok anggur. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, kalau kita mau memenuhi, kita ikut Kristus, ikut menjadi bagian di dalam karya Tuhan Yesus, ikut melayani Dia apapun bentuknya, dimanapun arealnya, pada jabatan apapun yang disandangnya, maka dia harus nempel terus. Dia harus nyumber, bahasa Jawa nyumber, dari tuknya, tuk itu ya, mata air, nyumber pada Kristus, agar supaya dia tetap bisa menerima air kehidupan, supaya seger, supaya karya layanan kita menjadi efektif, menjadi efisien, berdaya guna, dan berhasil guna. Tidak sekedar menjadi aktivis, tetapi juga menjadi fungsionaris. Kadang-kadang kita merasa cukup menjadi aktivis, aktif ini, aktif itu, aktif, bangga aktivis. Tetapi Tuhan ingin kita nggak cuma nempel, ikut sana, ikut sini, ikut ini, ikut itu, bukan. Tetapi lebih dari itu, yaitu agar supaya kita berbuah,
hidup yang menghasilkan buah, hidup yang produktif, tidak sekedar hidup asal hidup, tidak juga hidup untuk hidup, tetapi hidup untuk berbuah. Tidak asal-asalan, buah pun tidak asal berbuah, tetapi buah yang manis rasanya, yang enak dirasati. Buah apa? Buah kecut, kemurahan, wajahnya dan memancarkan kasih Tuhan. Kalau dia datang di kumpulan kita semua tegang. Ya. Tapi ini nggak ada syukur kalau di sini saya nggak menemukan itu. Sebab saya senang kalau di sini, di mana-mana tawa, di mana-mana penuh dengan senyum. Tapi dunia di luar sana ada, saudara-saudara. Kalau si itu datang, rasanya suasana mulai kaku, lekak-lekuk, tidak enak. Nah, buah yang manis dimanapun kita datang, sudah jauh udah kedengaran suaranya. Oh, sekarang datang, kita sudah senang. Buahnya manis. Nah, saudara-saudara sekalian, itu syarat dasarnya. Nah, kita sudah punya syarat dasar, sudah concern, sudah komitmen, sudah ada tekad, ada semangat, ada passion, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, masih dibutuhkan lagi, ya. Komplit ya, tetapi belum. Nah, ini yang susah. Kita sudah punya semua itu. Gereja ini sudah punya semua. Saudara semua sudah memiliki itu. Hidup persekutuannya akrab, ya. Saya senang kalau di sini pulang gereja itu berkumpul, ada yang duduk di sana, di belakang, di sini, semua penuh dengan tawa. Aneh loh saudara-saudara, ngumpulin begitu. Sampai saya pernah di jemaat itu 5 menit sebelum ibadah baru datang semua. 5 menit sesudah bubar ibadah, gereja itu kosong. Sampai mikir, muter otaknya, caranya gimana ini ya. Yuk kita adain minum teh aja, sama snack apa supaya ngumpul. Tapi ya sudah, dia dari begitu, mereka ambil pakai tisu pulang, makasih ya lo. Kosong 5 menit, gak sukses juga. Nah, sini lumayan, ya, walaupun nggak ada teh, masih berkumpul, ngobrol-ngobrol, senang, manis-manis. Nah, masalahnya, saudara-saudara, kita nggak cukup dengan tekad, dengan semangat, dengan passion itu. Karena apa? Karena tanah tempat kita menabur benih, tanah tempat kita berbagi firman dan kehidupan, itu tidak selalu tanahnya gembur, tidak selalu tanahnya subur, jibar-jibur kayak di sini, ya. Banyak tanah-tanah di luar sana yang keras sekali, dipacul itu susah. Kasih air lah, teman-teman, permukaannya doang, itu dipacul satu kasih air, permukaannya dalamnya atos banget, keras kepala, apinya juga keras kaku, ya. Tidak bisa lentur sedikit, tidak bisa fleksibel sedikit, ya. Di sana lah. Kalau di sini saya ngomong tadi enak, nyaman. Nah, saudara-saudara sekalian, ke tempat itulah kita semua diutus oleh Tuhan. Ke tanah yang sulit, tanah yang keras. Kita lihat di Yehezkiel 2 ayat yang ketiga. Yehezkiel itu, saudara-saudara, dipanggil Tuhan. Ayat yang ketiga itu dikatakan, aku firman-Nya, hai anak manusia, aku mengutus
kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini juga. Yesaya diutus oleh Allah untuk melayani Allah, menebarkan firman Allah, tetapi benih tanah di mana dia akan bekerja itu bukan tanah yang gembur, bukan tanah yang subur kayak di DMP ini, bukan. Tanahnya keras sekali. Yesaya diutus oleh Allah kepada bangsa yang dikatakan oleh Allah bangsa pemberontak, pembangkang, bangsa yang dikatakan melawan. Kecenderungannya begitu, kecenderungannya melawan, memberontak, membangkang Aku sampai hari ini ketika Yesaya dipanggil, ketika Yesaya diutus. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang akan dilayani oleh orang-orang yang bersedia diutus dan melayani Allah adalah situasi yang tidak pernah nyaman. Dan memang nggak pernah nyaman. Ya kalau nyaman nggak perlu ada utusan. Kalau semuanya serba jalan otomatis mekanis, yang nggak perlu ada yang diutus. Ngapain? Tetapi ketika situasi tidak memungkinkan, keadaan chaos, kacau balau, perlu penataan. Nah itu baru yang dibutuhkan. Bahkan pada ayat yang ke-6 Yesaya 2, ayat yang ke-6 dikatakan, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kala jengking. Saya sampai di sini aja. Jadi, bayangkan Tuhan mengatakan begitu, menggambarkan tanah di tempat Yesaya diutus. Tanahnya itu penuh onak dan duri, hatinya berduri, tidak enak, wajahnya tidak ramah, pemberontak. Saya pernah melihat di sebuah YouTube video itu, ada orang yang mengabarkan Injil di bus, terus yang depan itu ada anak muda merasa terganggu, ya memang itu tempat umum. Dia memberitakan Injil, membacakan Alkitab, dia marah, diam, tapi penginjil ini tetap membacakan. Akhirnya nggak tahan, tampar. Ditampar, lalu dia mengatakan, kamu tadi nampar aku ini, sekarang tampar aku yang ini. Karena Injil mengatakan begitu, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah saudara-saudara, artinya seorang utusan yang siap melayani Tuhan itu tidak selalu tanah di mana dia pergi ke sana itu tanahnya gembur, subur, orang-orangnya enak-enak, diajak ngomong, diajak perundingan. Tetapi bahkan Israel sendiri, umat Allah itu pada waktu itu tanahnya kayak onak duri, omongannya terkit kayak kalau jengking, beracun. Ya berat, saudara-saudara, medannya berat, lingkungannya tidak kondusif. Tetapi inilah saudara-saudara, memang karakter tanah panggilan selalu mengandung dan mengundang tantangan. Sebab kalau panggilan Tuhan itu di tanah yang subur, serba mudah, serba enak, orang-orang yang terima seperti yang ada di sini, ya memang jauh lebih senang, enteng, kata Pak Jokowi, tanpa beban. Mau ngomong apa, mau melayani apa, tanpa beban.
Karena semua bisa dirunding, semua enak bisa ngomong. Jadi jalan kegiatannya pun enteng, pokoknya asal dibatalin jemaat sudah ikut. Gak perlu banget tiap saat pakai tawaf, diumumin. Kali pengumuman udah ngerti. Walaupun berubah nanti bisa berubah lagi di WA group. Orang udah tahu itu, gak rewel ya. Saya membaca di WA group gak pernah rewel. Pengumuman hari minggunya misalnya udah berubah, Selasa berubah lagi ya gak apa-apa, jalan aja. Gak ada yang komen. Enak latihnya. Jadi gak ribet. Tetapi saudara-saudara sekalian, panggilan kita, pemutusan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu memang tanahnya selalu tidak gampang. Jadi kalau kita yang melayani, kita yang diutus, harus siap-siap dengan tanah seperti itu. Abraham, ketika dipanggil Tuhan, saudara-saudara, dia itu nggak mengerti loh. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 12, Tuhan itu nggak ngomong jelas mau kemana. Pada Kejadian 12 itu kan Abraham dipanggil oleh Allah. Pada ayat yang pertama, pergilah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dipanggil diutus Allah untuk melayani kehendak Allah, melakukan tugas pemutusan. Tapi di mana Tuhan? Belum ada Google waktu itu. Titik koordinatnya nggak diberitahu. Pada sudut berapa aku harus pergi? Di mana sampainya itu? Tuhan cuma mengatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Umur berapa waktu? Umur 75 tahun Abraham dipanggil. Sudah tua. Jangan kita pikir umur 75 tahun waktu itu umur muda, tua. Sarai pun disebut sudah nggak memungkinkan punya anak kan. Jadi sudah mati hari. Dipanggil oleh Allah, meninggalkan kampungnya, melepaskan budayanya, kemapanannya. Abraham orang kaya. Dia membawa keponakannya Lot dengan semua kekayaannya, tetapi disuruh pergi ke negeri yang gak jelas juntrungannya, gak jelas titik koordinatnya, gak jelas petanya di mana, keadaannya seperti apa. Lalu kalau kita lihat ayat yang keempat dari Kejadian 12, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tidak ada komentar sedikit pun dari Abraham. Tidak ada pertanyaan apapun dari Abraham. Ayat ini hanya menyimpulkan pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Kita bayangkan luntang lantung, pergi aja. Ada bayangkan kemana arahnya, sampai di titik mana dia harus berhenti. Tuhan ngomong, pokoknya akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Gak jelas makannya di mana, hidupnya seperti apa, gak jelas. Tetapi Abraham ikut aja. Musa, saudara-saudara, ketika Musa dipanggil Tuhan, diutus oleh Allah untuk melayani dia, maka siapa bangsa yang kepadanya Musa harus pergi?
Dia adalah bangsa budak. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang menjadi budak di negeri orang. Hidupnya sangat menderita. Bukan ke negeri yang bebas, bukan ke negeri yang maju. Beberapa waktu yang lalu, hashtag kita di media sosial itu dipenuhi dengan kabur aja dulu. Ikut baca enggak? Kabur aja dulu. Ya kan? Balik kemudian. Kenapa? Karena banyak anak muda yang selesai kuliah kerjaannya bingung, gak ada lamaran kerja. Sudah kerja di kota besar, gajinya UMR. Kuliahnya mahalnya amat sangat. Kalau mau dikumpulin pun dengan uang gedung kuliah, mungkin nggak kumpul sampai pensiun. Kalau muncullah hashtag kabur aja dulu ke luar negeri, itu artinya apa, saudara-saudara? Artinya betapa situasi yang dihadapi itu amat sangat tidak mudah. Dan kepada bangsa inilah, bangsa semacam inilah Musa diutus oleh Allah untuk menjadi pelayan. Yesaya diutus oleh Tuhan melayani Allah. Itu juga bukan di tengah-tengah bangsa yang sudah makmur jibar-jibur, ijo-royo, subur karenanya, penuh dengan kekayaan, tidak. Kalau kita lihat Yesaya 6 ayat yang ke-5 dan ke-8, Yesaya 6 dikatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja yang Tuhan semesta. Jadi Yesaya ini diutus oleh Allah kepada bangsa yang sedang subur hope-nya, bangsa yang nyinyir satu sama lain, bangsa yang tidak pernah akur. Kalau saudara melihat tayangan media elektronik, dua sisi, satu pro, satu kontra, satu ini, satu begitu, semua isinya pertengkaran. Satu mendukung rejim, satu mengkritik rejim, dan kata-katanya luar biasa. Dan di tengah-tengah masyarakat, kita juga seperti buih di tengah-tengah pertarungan para gajah, termasuk agama. Ya, kalau saudara suka mendengar tentang agama, wah, ramai sekali. Yang Muslim begini, yang Kristen begitu, saling saut-sautan. Agama berantem terus. Kadang-kadang kita bingung. Agama bukannya menjadi solusi bagi manusia seperti ketika kelahirannya, tetapi menjadi bagian dari problem di tanah air ini. Ada kebaktian dilarang, ada doa di rumah digerebek, ada orang mau mendirikan rumah ibadah di demo, macam-macam. Ada orang jualan B2, B1 ribut, haram. Tapi kalau korupsi kok harum? Jadi orang-orang ini nggak ada yang protes, seolah-olah itu hal yang biasa saja. Ini kan jadi keliru nih semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada keadaan semacam inilah Yesaya juga diutus kepada bangsa yang sinis,
kepada bangsa yang nyinyir, kepada bangsa yang suka hoax, suka adu domba satu sama lain. Itu di situ Yesaya menulis. Dan tentu saja Yesus sendiri, Dia hadir ketika masyarakat Yahudi penuh dengan kemunafikan. Simbol-simbol agama penuh. Asap korban bait Allah tidak pernah berhenti. Tetapi hidup mereka yang Yesus katakan seperti kuburan, di depannya bagus, dilapur putih, tetapi di dalamnya bangkai, busuk, bau. Kesitulah dan disitulah Yesus hadir untuk membawa dan menjadi terang bagi dunia. Jadi kalau kita lihat dari sepanjang panggilan dan utusan para nabi, mereka tidak pernah diutus di dalam dunia yang nyaman, situasi yang enak, tidak. Tetapi dunia yang penuh dengan pergolakan, dunia yang penuh dengan persoalan. Dan memang itulah gunanya kenapa para nabi, orang-orang besar, para suci itu diutus. Dan sekarang kita juga bagian dari panggilan Allah. Tadi dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 yang kita baca tadi, 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami, yaitu para rasul, utusan, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu lepas dari para pengacau dan orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi saudara-saudara, kesinilah kita, jemaat gereja diutus oleh Tuhan. Dan tidak selalu tanah tempat kita menabur benih itu tanahnya gembur, tanahnya subur, tidak selalu. Bahkan malah sering keras, penuh dengan omak duri. Ada yang keras kepalanya, ada yang keras hatinya, bahkan penuh duri. Ada yang mengancam keamanan, ya, dan kenyamanan hidup kita. Kesinilah gereja. Dan kalau saya ngomong gereja, artinya kita itu dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani. Angel ya? Angel. Apa? Ya memang Tuhan tidak pernah mengutus kita ke tempat-tempat yang nyaman, yang aman, yang enak. Kenapa saudara-saudara? Bangsa yang cerdas, bangsa yang maju, yang orang-orang yang menjadi penemu, yang mengubah wajah dunia, itu adalah bangsa yang hidupnya selalu diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diolah oleh Tuhan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Saya sering mengatakan orang Israel itu paling jumlahnya 14 juta. Sedikit bandingkan dengan Indonesia jauh sekali. Tetapi dari sanalah banyak penemuan-penemuan besar. Dihasilkan, diproduksi oleh mereka, ditemukan oleh mereka. Kalau kita lihat sejarahnya Israel, ratusan tahun genjot oleh Tuhan, gembleng oleh Allah, menjadi bangsa yang hina, ditindas. Tetapi itulah cara Tuhan mencerdaskan mereka, membentuk mereka. Jepang itu maju setelah Perang Dunia Kedua.
Pemerintah Jepang tanya, tinggal berapa? Bukan prajurit kita, guru-guru kita, para pendidik kita. Tinggal kirim mereka ke negara-negara maju. Para pemudanya dikirim, dibiayai negara, pulang membawa ilmu, bangun menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Cina, saudara-saudara, itu negaranya dulu miskin sekali. Miskin, banyak orang-orang Cina yang meninggalkan negara ini. Dan salah satu yang paling banyak ke Indonesia, Singapura, Jepang, karena apa? Negaranya miskin. Subur tapi miskin, perang terus. Tetapi kemudian oleh keadaan sulit mereka mulai belajar. Sekarang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi yang luar biasa. Kita ini mungkin karena alamnya subur ya, saking suburnya tongkat dan kayu itu jadi tanaman, kata Gustus. Yang dua-dua penting nanti dalam tanah kita ini tanah surga. Tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Kadang-kadang alam membuat kita manja. Ketika adik saya pacaran, memang pacarnya tinggalnya jauh di sebuah kota kecil, masuk lagi. Ketika itu kita kakak orang tuanya, apa kamu siap? Siap Pak. Di sana gampang, nggak punya apa-apa, sayurnya tinggal metik, cabai tinggal metik. Pikirannya manja sekali, apa-apa ada, jadi nggak takut menerjang badai semua. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang dimanja oleh alam, membuat kita itu ya namanya anak alam, anak manja, dimanja oleh kemakmuran, kesuburan, membuat kita tidak cukup mengolah, ya kan? Kalau kita sulit, pasti kita lebih produktif dalam hidup. Nah, kesitulah kita diutus. Angel memang mampu enggak? Yang mampulah, asal kita tidak semaunya. Jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus 8 yang tadi dibacakan, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan kalau kita lihat ayat berikutnya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bisa enggak? Bisa, walaupun kita dalam keadaan yang ngepres. Jemaat Makedonia, kata Paulus, mengatakan bahwa meskipun mereka itu miskin, sedang dalam masalah yang sulit, juga keuangan yang pas-pasan, dalam penderitaan, tetap fokus mereka bukan pada kesulitan. Fokus mereka bukan pada penderitaan, tetapi justru pada kesempatan. Pada kesempatan
untuk melayani, ikut ambil bagian, berkontribusi di dalam pelayanan orang-orang kudus. Ini kan luar biasa. Kalau kita melayani dari kelebihan, itu mah biasa. Saudara-saudara sekalian, memberi dan memberi itu tidak selalu sama. Ada pemberian yang berkualitas, ada pemberian yang biasa-biasa saja, normatif, standar. Di mana letak perbedaannya? Memberi dan memberi, tapi yang satu berkualitas, yang satu biasa. Kalau kita memberi di dalam kelebihan kita, artinya itu hanya uang kecil kita atau apa yang sedikit dari kita, itu biasa, standar, bahkan standar minimal. Tetapi pemberian yang berkualitas adalah kalau kita merasakan sakitnya orang memberi, sakitnya orang memberi. Di mana? Saya pernah uang di rekening itu sekitar tinggal ya antara 200 atau 300 sisanya. Terus ada saudara saya, bisa nggak ngirimin saya dulu? Saya berbingung. Ini butuh ya. Butuh. Saya juga butuh. Tinggal duit segitu. Tetapi saya masih bisa makan. Lalu dengan berat hati saudara-saudara, saya sisakan yang minimal masih bisa ada di bank. Di situ saya baru tahu arti merasakan menderita ketika memberi. Tapi kalau saudara-saudara memberi dan apa yang paling berharga, semuanya sakit, ogah sesungguhnya, enggan sesungguhnya kita beri, maka itulah pemberian yang berkualitas. Kalau kelebihan memberi 200 juta tapi kita masih punya 1 miliar, itu memang receh. Meskipun banyak, tetapi sisanya jauh lebih banyak. Enggak kosong deh 1-2 juta. Tetapi 100.000 amat sangat berharga kalau sisanya tinggal 50.000 atau mungkin tinggal 20.000, 30.000. Sedikit tapi kualitas nilai pemberiannya amat sangat besar. Mungkin barang yang paling berharga, yang paling kita suka, sesungguhnya enggan kita berikan. Tetapi orang lain membutuhkan, ya sudah, ini sebetulnya barang dari nenek moyang saya, tapi karena kamu butuh, saya kasihkan. Berat, pakailah. Itu yang berkualitas. Bukan yang dari gudang namanya pakai, yang meskipun baik, ya kan? Baik itu semua baik, pemberian itu baik. Tapi itu kan sudah nggak kepakai, memenuhi gudang, memenuhi tempat, kasihkan aja. Itu kan biasa minimal. Kita tidak boleh katakan menjadi pemberi, bukan. Biasa aja malah kita ditolong, harus bersyukur. Nah, jemaat Makedonia memberikan yang terbaik. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mengatakan bisa nggak kita diutus Tuhan, melayani Tuhan, karena kita pas-pasan, amat sangat bisa. Tergantung bagaimana kita menghayati apa itu pemberian, apa itu keputusan dari Tuhan. Oke, mari kita sambut firman Allah ini, kita terjemahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepada kami Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan. Kami tahu dan Engkau lebih tahu tanah tempat kami di mana Engkau utus tidak selalu gembur, tidak selalu subur.
bahkan kadang-kadang penuh dengan onak, bahkan ada kala jengking. Tetapi kesitulah dan disitulah Tuhan memanggil kami untuk menabur benih kebaikan, untuk menabur benih keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan berilah kepada kami kesabaran, di samping kesadaran juga kemauan untuk memberikan yang terbaik, agar Injil keselamatan, berita kebaikan Allah sampai kepada dunia di mana Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus, amin. Puji Tuhan untuk firman pada saat ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara terkasih, saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 350. Kidung Jemaat nomor 350. Thank you.
rakyat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami dalam kuasa dan rencana-Mu saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami serahkan sudut kebukaan kami yang memang kami mencari rezeki di sini Tuhan. Kau berkati usaha kami Tuhan, biarlah usaha kami tumbuh dan jadi makmur Tuhan. Biarlah kami di sini penuh sukacita mendapatkan kehidupan yang seperti kami Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati honor dari usaha kami Tuhan Yesus, dan segala kebijakannya menjadi kemajuan bagi perusahaan kami. Kami serahkan kuasa Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus mendoakan kabar Injil melalui gereja-gereja, melalui lembaga-lembaga misi, dan melalui yayasan Kristen Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-hamba yang Kau pilih untuk melayani Engkau Tuhan Yesus dalam segala penyelenggaraan kerajaan Tuhan Yesus. Kau berkati segala kesehatannya dan kehidupannya Tuhan Yesus. Karena kami besar percaya Tuhan Yesus, hamba-hamba ini melayani Engkau demi kemuliaan nama dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kabar Injil dan kuasa dan rencana dan pernyataan Roh Kudus di negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan POKPM ini Tuhan Yesus, dalam program-program pelayanan di POKPM ini Tuhan Yesus. Engkau berkati dan segala, dan untuk kepanitiaan Paskah yang telah terbentuk Tuhan, Kau berkati, Kau lancarkan rencana-rencananya, biarlah semua ini Tuhan Yesus dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak-anak kami yang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan perguruan tinggi Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak kami Tuhan Yesus dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dalam kepintarannya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dalam kelebihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus, Kau juga memberkati anak-anak kami yang berada di luar saat ini Tuhan Yesus, di perguruan tinggi. Kau berkati mereka dalam pergaulannya Tuhan Yesus, dalam jauhan dari kegiatan jahat Tuhan Yesus. Bila urus Tuhan Yesus yang mengikuti hati anak-anak kami di sana Tuhan Yesus, dia takut dia akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan pemuda-pemudi kami yang berada di sini Tuhan Yesus, dan mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Mudahkan mereka Tuhan Yesus, dan kehidupan mereka akan mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati mereka dan Kau mudahkan bila mereka mencari pasangan hidup Tuhan Yesus, dan mudahkan mereka Tuhan Yesus dengan pasangan yang sepadan bagi kehidupannya yang hadir ini. Semuanya itu berdasarkan kehendak Tuhan Yesus. Kami serahkan kemudahan ini dan kuasa rencana-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jemaat kami yang sakit, Ibu Widiawati, Ibu Yuliana Sutian, kakak dari Ibu Maria, Bapak Adiman Bulton, Bapak Widodo, anak Joy, anak dari Bapak Osman yang pada saat ini fisiknya sakit Tuhan Yesus. Kau berkati obat-obatan yang mereka minum akan menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus, dan Kau angkat sakit penyakit mereka Tuhan Yesus agar menjadi sukacita bagi mereka dan berucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan mereka dalam masa pemulihan Tuhan Yesus dari masa sakitnya Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu Iswidodo, Ibu Wang Zhangsi, Ibu dari Ibu
Sia, Residik Gasalia, Residik, dan Ibu Matia Yudandari Pujani, Ibu Kristinsia Silaban Alif Kubujosi, Alicia Inifa Bimataria Bapak Susito, Bapak Cemari, mereka dalam masa pemulihan Tuhan Yesus, bila sukacita mereka dalam masa pemulihan ini, bila sehat dan menjadi berkat bagi mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka, dan sukacita hadir dan hati dan keluarga mereka Tuhan Yesus. Berkati para lansia yang ada di pokok ini Tuhan Yesus, dan lansia-lansia atau orang tua kami yang ada di luar sana Tuhan Yesus, berkati mereka, berkati selalu bagi mereka, hidup mereka dalam sukacita Tuhan Yesus, dan Roh Kudus bersatu untuk memberikan sukacita bagi orang tua kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berkati orang tua kami. Kami tutup Tuhan Yesus doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah Kau di surga. Berikanlah kami penerima kami dan memberikan kami. Jangan kami juga mengambil orang sahabat, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini sebagai pengantar kita dalam memberikan persembahan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Maaf, saya ulangi yang 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari buku pengungkap Kidung Jemaat. Apalah arti ibadah? Kepada Tuhan
Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami melalui setiap pekerjaan kami, Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini boleh Kau sucikan, Kau kuduskan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat pelayanan Tuhan tempat ini terkhusus Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Tuhan terus tercurah di dalam setiap pekerjaan kami, setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kita berdiri ya Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan pujian dari jemaat PKJ nomor 180. Tuhan Yesus kita. Marilah kita pulang dengan menyambut gembira pengutusan Tuhan kepada kita untuk melayani kita dengan senang. Kita sambut dan terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selamanya. Amin.
Gimana gelapnya mana? Apa? Nggak jadi. Jadi meeting nggak? Sabar nggak? Nanti. Iya.